Caru di dalam upacara budiannya diyakini oleh umat Hindu sebagai jalan untuk menjaga keharmonisan alam atau bumi agar semua unsur dapat bermanfaat yang berasal dari Pancama Bhuta, baik di Buana Agung maupun di Buana Alit. Unsur Pancabhuta seperti pertiwi, apah, tejo, bayu, akasya, eter. Pertiwi seperti besi, logam, kayu, tanah. Apah adalah sesuatu yang lentur, yang mengalir, fleksibel, luas seperti elemen air. Teja merupakan elemen api yang dapat menghasilkan panas atau cahaya. Sedangkan bayu adalah elemen angin yang dapat melingkupi bumi ini sehingga bisa bernapas dengan baik. Unsur akasa yaitu eter merupakan unsur ruang kosong, tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Yang melandasi Caru di Bali adalah di dalam pakem Gametirta untuk menjaga keharmonisan alam, maka dilaksanakanlah yaitu upacara dalam bentuk kecil nitya karma dan naimittika karma dalam bentuk besar. Jenis Caru antara lain Eka Sata, Pancasata, Resigana, Penolak, Merana, Tetumpur, Caru Ancasanak, Madurgama, Buta Iadnya, Medana, Dana, Gopong Asu, Caru Pancasanak, Wali Kerama, Pancakelud, Alik Sumpah, Lamu Gentuh, Taur Agung, Eka Dasarupa. Panganjali umat. Om Swastiastu. Sesungguhnya sejak dahulu telah dikatakan bahwa manusia tercipta melalui niatnya, dan dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana lembu perah yang memerah susunya karena keinginannya sendiri. Panganjali umat. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Pemirsa di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu kesayangan kita bersama saya, Rawi Praba. Saat ini kita sedang berada di area utama Mandala, Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai caru dalam upacara Butayatnya. Seperti apakah pembahasan kita nanti? Mari kita ketemui beberapa narasumber setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Swastiastu. Pemirsa di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang saya banggakan, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber kita yang akan membahas topik caru dalam upacara Butayatnya. Beliau adalah Bapak Ide Bagus Nugraha dari Pusat Studi Weda dan Dharma, kemudian Bapak DRSI Ketut Budiase dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya sebagai narasumber pada acara Mimbar Agama Hindu kita kali ini, Pak. Nah, sesuai dengan judul acara Mimbar Agama Hindu kita kali ini adalah mengenai caru dalam upacara Butayatnya. Yang ingin saya ketahui, apakah caru tersebut, kemudian apa yang mendasari adanya pembuatan caru? Mungkin Pak Ketut dulu. Baik, para pemirsa dimanapun berada, ya, kita sebagai umat Hindu, yaitu mengamalkan ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu, tatwa, susila, acara atau upacara. Nah, namun di dalam pengamalan itu tidak jarang kita jumpai bahwa beragama adalah pengetahuan yang berjenjang. Nah, tentunya kita sebagai umat agama Hindu diperbolehkan saja melakukan yang disebut dengan catur marga, bakti, karma, jenana, dan raja yoga. Namun di dalam pemahaman beragama ini, ya kita bagi ada 2, yaitu ada prawarti marga dan nirwati marga. Prawarti marga itu bahasannya pada bakti dan karma. Lalu nirwati marga itu adalah jenana dan raja yoga. Namun kita lihat belakangan ini umat kita masih bergerak di bidang bakti marga dan karma marga. Nah, tentunya bakti dan karma ini kita lihat pengamalan agamanya 3 kerangka dasar itu tatwa, susila, di sini masih dominan menggunakan suatu ritual atau upacara. Tentunya apa yang tersurat di dalam kitab suci kita, nah begitu kita sudah melaksanakan suatu perkawinan, nah di sini wajib melakukan yang disebut dengan pancayadnya. Yang disebut pertama itu adalah dewa yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, kemudian ada yang disebut dengan buta yadnya. Bahasan kali ini tentunya apa yang disampaikan yaitu mengenai tentang butayatnya atau sering disebut pengamalan menggunakan caru. Tentunya kata butayatnya itu artinya suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga keseimbangan alam, ada 2, yaitu dengan melakukan suatu upacara pecaruan. Caru itu berasal kata caru itu artinya manis, indah. Nah, kemudian ada butayatnya ini adalah yaitu bagaimana kita menjaga keseimbangan alam ini karena kita percaya sebagai manusia
ada istilah sebut ruwebinede. Oke. Dua yang berbeda, ada siang malam, baik buruk, laki perempuan, ada dunia nyata dan ada dunia tidak nyata. Skala dan Nah, skala, Ya. niskala. Oke. Nah, Baiklah. tentunya dalam kaitannya kita membahas tentang caru ini, tentunya kita membahas dunia skala, niskala melalui upacara pecaruan. Pecaruan. Baiklah Pak. Kemudian pada saat kapan saja Pak dilakukan pecaruan? Mungkin Pak Nugraha atau Pak Ketut Budiase nih, kapan saja? Iya, kita manusia adalah kebenaran yang relatif. Kebenaran Tuhan itu adalah absolut. Jadi pengamalan itu melalui ajaran agama. Tentunya kita sebagai umat Hindu setiap melakukan suatu aktivitas iyatnya, ya tentunya diawali dengan pecaruan. Pecaruan. Ya. Nah, bisa dilakukan bahwa begitu kita membuka lahan, nah tradisi umat Hindu terutama yang ada di Bali dan di Nusantara, karena ingat agama Hindu berdasarkan Desa Kalupatra, mungkin pengamalannya tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Nah, kita kaitannya dengan pengamalan agama Hindu yang ada di Bali. Termasuk di Nusantara. Ya. Nah, kita membuka lahan tentunya permisi, karena ada makhluk-makhluk gaib berarti bukan Tuhan. Jadi tidak nyata yang sering mengganggu kehidupan kita. Dengan upacara pecaruan ini adalah menetralisir agar kita izin permisi seperti manusia, kita masuk ke rumah orang kan permisi. Nah, tentunya disucikan dengan caru. Nah, kemudian setiap upacara pelaksanaan yadnya. Nah, seperti di sini umpamanya, iya, seperti itu. dari pelaksanaannya pada saat piodalan, pasti ada caru di depannya. Oh, ya. Sebelum kita menginjak kepada nanti sembahyang kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi. Ya. Nah, itu dilakukan dulu caru, biar tidak mengganggu nanti dalam kaitannya upacara. Ya, ya. Kemudian adakah landasan atau dasar-dasar sastra yang sudah pakem untuk pembuatan caru di masing-masing upacara tersebut, Pak? Mungkin kalau upacara piodalan, puja wali seperti apa, kemudian untuk manusiayatnya seperti apa? Apakah ada landasan sastranya? Iya, baik. Landasan sastranya itu banyak. Ya, salah satu saya ambil di dalam Ityasa Ramayana, Mahabharata juga ada, di Empu Lutuk juga ada tentang bebantenan. Nah, saya kutip di sini yaitu Sargah Sloka 25 yang bunyinya Lumekasta sirama homa Ratadi pisacerak sase Ni mantra buta kabeh hilangaken asing mami gener kang yatnya. Nah, artinya mulailah beliau melakukan upacara korban suci dan lainnya. Pisace raksasa dimantrai, buta kala semuanya diusir, segala yang akan yaitu menjadikan suatu mengganggu korban itu. Nah, ini salah satu saya baca di dalam Ramayana dengan Wirama Serunce. Ya, baik Pak. Dalam upacara butayatnya, dalam pecaruan banyak sekali kita temui ada unsur hewan dalam pecaruan tersebut. Bukankah hal tersebut bertentangan dengan prinsip ahimsa? Gimana Bapak? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut bahwa ada pancayatnya, salah satunya butayatnya. Butayatnya dalam hal ini yang dimaksudlah Panca Mahabuta. Panca Mahabuta itu ada 5 unsur, yaitu Pritiwi, tanah, Waruna, air, kemudian Wayu, angin, Agni, api, dan Akasa, ruang atau eter. Nah, apa yang ada di alam semesta ini, Panca Mahabuta itu juga ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caru ini bisa mengharmoniskan unsur-unsur yang ada di luar diri dengan unsur-unsur yang ada dalam diri. Nah, saya lebih mengajak kepada esensi caru itu adalah bagaimana kita mengupayakan keharmonisan, keseimbangan alam semesta dan menyelaraskan diri kita dengan
alam semesta. Oleh karena itu, itulah salah satu cara kita untuk meniti ke dalam diri. Nah, bagaimana kita menghormati pertiwi tanah, tidak merusak tanah dengan membabi buta, membangun membabi buta, kemudian menggunakan air, waruna secara hemat, kemudian api, energi, listrik, BBM kita gunakan secara hemat, kemudian juga kita tidak mengotori lingkungan dengan polusi udara dan lain sebagainya. Esensi Caru lebih kepada itu. Nah, kalaupun ada ritual-ritual yang bersifat tradisi, ya silakan saja. Namun esensinya itu yang mesti kita tangkap. Tentu tradisi-tradisi di Bali, tradisi di tempat lain, tentu satu sama lain berbeda. Saya kira itu. Baiklah Pak. Nah pemirsa TVRI dan umat Sedharma yang saya banggakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Caru dalam upacara Butayatna setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, kita kembali lagi di acara Mimbar Agama Hindu. Nah, tadi sudah dijawab mengenai penggunaan unsur hewan, apakah bertentangan dengan prinsip ahimsa. Sudah dijawab dengan Bapak Ide Bagus Nugraha. Bapak Ketut Budiasa, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Iya, sebenarnya di dalam Sarsa Musaya disebutkan, ya orang yang tidak membunuh dalam hidupnya, ia adalah umurnya panjang. Nah, salah satu sloka ada yang menyebutkan. Berarti di sini kan mengembangkan kasih. Jadi tidak boleh membunuh semena-mena. Tetapi dalam hal yadnya ada disebutkan bahwa membunuh itu dibenarkan apabila untuk dimakan, untuk atiti puja persembahan tamu, dan ada dipersembahkan untuk yadnya atau upacara, dan juga membunuh itu karena membela diri. Di luar itu tidak diperbolehkan sama sekali, apalagi menyakiti. Nah, di sini kan menyakiti itu umpamanya memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengatakan orang itu jelek, dia belum tahu dirinya itu sudah sempurna kayak enggak. Nah, tentunya dengan penggunaan hewan yang dilakukan ini ada yang disebut dengan tingkatan madya dan utama. Pada tingkatan niste dalam Caru kecil saya baca di sini, segahan menggunakan lauk pauk sederhana seperti garam, jahe, hingga bawang merah. Jenis segahan ini dilaksanakan untuk bentuk nasi yang digunakan segahan cacahan, segahan sange, segahan agung. Nah, ini yang tidak menggunakan daging. Lalu yang tingkatan sedang itu menggunakan lauk pauk sama dengan yang alit, cuma menambah daging binatang yang disucikan. Dan jenis tingkatan Caru ada tingkat besar. Nah, tingkatan besar ini biasanya pada saat pecaruan di Catuspate, pada saat kita sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi. Oh, baik. Nah, ini sekali lagi saya katakan bahwa di luar dari yang disebut dengan tadi itu membunuh, itu di luar pada untuk yadnya, untuk dimakan, untuk persembahan tamu, untuk membela diri, tidak boleh dilakukan. Karena di pura ini saja 25 tahun ada istilah Purna Pugar. Ini ada upacara mepepade. Apa itu, Pak? Artinya disucikan kembali karena sudah lama. Nah, akhirnya dengan mepepade ini binatang itu diupacarai dulu. Seperti kerbau, semua jenis binatang, kijang. Nah, dimantrai oleh Ratu Perandel. Setelah itu baru disembelih untuk dilakukan upacara Caru. Kemudian kepada Bapak Edi Bagus Nugraha, adakah kaitannya upacara Caru atau Butayatnya itu dengan ekologi? Dengan kehidupan kita dengan sesama makhluk lainnya. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih.
leluhur kita mewarisi tradisi yang namanya Trihita Karana, yaitu hubungan kita dengan Parahyangan, kemudian dengan Pawongan, dan Pelemahan. Nah, Parahyangan itu adalah mandala utama, mandala nadia untuk Pawongan, kita manusia ini, kemudian Pelemahan. Nah, Pelemahan ini kaitannya dengan Panca Mahabhuta. Nah, bagaimana kita melaksanakan caru ini kaitannya dengan melindungi yang lemah, dalam hal ini makhluk-makhluk hidup, binatang, hewan, serangga, ikan, pun di sana termasuk pepohonan dan lain sebagainya. Bahwasanya tujuan utama dari caru inilah betul seperti yang dikatakan tadi adalah untuk mengharmoniskan, mengembalikan keseimbangan alam, melestarikan alam supaya kita tidak celaka oleh kondisi alam yang sekarang ini serba Tidak menentu. tidak ya, Pak, menentu. Saya kira itu ininya Baik. kaitannya dengan ekologi. Oke. Ya, mungkin Bapak ada yang perlu ditambahkan? Iya, di sini kan bahasanya tentang caru atau buktiannya. Sebenarnya di dalam diri kita, kapan kita lengah terhadap diri kita, yaitu lemahnya pengendalian diri, pada saat itulah buta kali ada di dalam diri kita. Karena kita kurang kontrol, Oke, lihat baik. keadaan di masyarakat. Padahal dia sudah mempelajari agama, sudah mempelajari budi pekerti, Pancasila. Kenapa terjadi pembunuhan? Bahkan istrinya, anak pun dibunuh seperti lebih sadis dari binatang. Nah, karena itu akhirnya mereka itu boleh dikatakan jadi caru karena lemahnya pengendalian. Buta kali itu selalu menggoda di dalam diri kita. Kapan kita lengah? Bahkan bukan pada saat nyepi, pada saat pecaruan, tetapi dalam diri kita begitu lengah, buta kali itu akan selalu menggoda diri kita. Baiklah, baik. Oke Bapak. Jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa tujuan caru adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada manusia agar selalu senantiasa menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitarnya. Karena kita hidup di alam semesta yang isinya kita manfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Nah, pemirsa di seluruh Nusantara, demikian tadi pembahasan kita mengenai caru dalam upacara Butayatnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ide Bagus Nugraha dan Bapak Ketut Udiase pada acara Mimbar Agama Hindu kita kali ini. Semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk senantiasa dapat menjaga keseimbangan alam semesta. Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga seluruh makhluk di alam semesta senantiasa hidup berbahagia. Kita tutup acara Mimbar Agama Hindu kita kali ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.